Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 6 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari nasihat penulis untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang mendatangkan kematian. Setiap orang Kristen yang sudah pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, serta yang sudah pernah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang, maka ia harus menjaga dan menumbuhkan apa yang sudah didapat tersebut di dalam kehidupannya. Ini diumpamakan seperti tanah yang baik, yang ketika hujan turun ke atasnya, ia menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi setiap orang yang menggarapnya. Maka ia akan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan tinggal menunggu waktu saja untuk dibakar. Kutuk akan datang menyerangnya. Itu sebabnya saudara, penulis memperingatkan para pengikut Kristus untuk tidak mengabaikan firman Allah. Sebaliknya mereka harus menjadi dewasa dalam iman dan melakukan hal-hal yang pantas bagi setiap orang-orang yang sudah diselamatkan. Jangan menyia-nyiakan karunia yang sudah diberikan, tetapi pergunakan untuk hal-hal yang baik dan yang benar, supaya ia dapat terus bertumbuh dan berkat Tuhan, yakni terutama keselamatan, itu dicurahkan atas setiap kita yang percaya. Saudara, dari penulis Ibrani ini kita diingatkan dan diajak untuk juga membangun iman kita. Dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan dan godaan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai hal-hal yang terjadi itu mengalihkan kita dari iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam perjalanan pasti ada saja masa-masa yang berat. Jalan tidak selalu mulus dan selalu berliku. Mungkin ada saat kita melihat bahwa keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Hati-hati saudara, karena dalam keadaan tersebut bisa saja orang terjatuh dan berpaling dari iman kepada Kristus. Atau bisa juga dalam keadaan yang nyaman dan tidak ada masalah sepertinya, seolah segala sesuatu berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan pikirkan. Ketika kita merasa bahwa kita telah memiliki segalanya dan sebagainya. Saudara, dalam keadaan ini pun kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saudara, dalam sebuah siaran langsung acara sepak bola, saya pernah mendengar seorang komentatornya waktu itu berkata bahwa salah satu strategi pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang. Kalau mereka hanya sibuk bertahan tanpa melakukan penyerangan, maka lambat laun gawang akan dijebol juga. Tetapi kekuatan ekstra itu justru akan didapatkan ketika tim melakukan penyerangan. Lini belakang tidak terlalu sibuk mengantisipasi berbagai serangan, berbagai intimidasi dari lawan. Tetapi kini berbalik saudara, lawan yang sibuk menjaga serangan dari tim tersebut. Saudara dan sahabat semua, di dalam kehidupan iman pun hampir mirip saudara. Kita tidak akan kuat jika kita hanya bertahan dan selalu bertahan. Kekuatan kita terletak pada melakukan firman Tuhan. Jangan diam dan nyaman hanya pada sebatas identitas kita sebagai orang Kristen. Tetapi latihlah terus diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani yang dapat membangun dan menumbuhkan iman kita.
mulailah melayani, mulailah mengampuni, mulailah berdoa, mulailah berbagi, bergeraklah dan nyatakanlah kasih Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan bertumbuhlah serta hasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dalam kehidupan kita. Biar hidup kita terus dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti akan menuntun dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami menjadi seperti tanah yang menumbuhkan hal-hal yang baik, yang berguna bagi kehidupan kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Akhirnya lewat kami, nama Tuhan dipermuliakan. Disitulah kami melihat bahwa sesungguhnya iman kami tidak sia-sia, tetapi justru iman kami berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami di dalam memenuhi panggilan tersebut. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.